Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eko Rudin Kuroho, guru kelas 5 SDN Kedaung Kaliangke 06. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Apa kabar ayah bunda yang hebat yang selama ini mendampingi putra-putrinya dalam melaksanakan PJJ? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Ayah, bunda, dan anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini izinkanlah saya mengingatkan kepada semuanya untuk senantiasa memutus mata rantai COVID-19 dengan cara melakukan gerakan 3M. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker jika terpaksa harus keluar rumah, menjaga jarak dan tidak berkerumun minimal 1-2 meter. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Lindungi diri kita sendiri, sama juga melindungi keluarga dan melindungi Indonesia. Semoga wabah COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa dipertemukan kembali di sekolah tercinta kita. Amin, amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda dan anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat bermakna kepada kalian semua, sehingga bisa menjadikan bekal bagi kalian semua. Terima kasih. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pilih dia atau bapak yang ngajar. Oke, untuk penyegaran kita kasih kesempatan aja ya kepada dia untuk mengajar hari ini. Silakan kalian simak materinya. Nanti kita akan ada tugas di akhir materi pembelajaran. Terima kasih. Oke, selamat belajar. Tadi Pak Eko Asli sudah menyerahkan tugasnya kepada Bapak ya, Pak Eko virtual, dalam menyampaikan materi tematik kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Anak-anak sudah dibuka bukunya? Ya, coba kalian buka halaman 63. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan membaca teks, diharapkan kalian mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Dengan berdiskusi, siswa dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat sesuai hasil musyawarah sebagai perwujudan tanggung jawab warga masyarakat. Dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dengan membaca teks, bacaan, dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Sudah dibuka bukunya anak-anak di halaman 63? Anak-anakku sekalian, pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapatkan sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. 1 tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas.
Tempat sampah yang lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam bermusyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi di lingkungan itu ada masalah terkait dengan sampah, anak-anakku sekalian. Mereka bermusyawarah, kemudian mencapai mufakat. Dan semua warga itu ikut peran serta dalam melaksanakan kegiatan kerja bakti. Mereka bertanggung jawab terhadap lingkungannya masing-masing. Nah, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan musyawarah. Jadi jika kita memiliki masalah di lingkungan masyarakat, maka harus kita selesaikan dengan cara musyawarah. Baik, terkait dengan tanggung jawab, maka melekat kuat di situ ada hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Penggunaannya tergantung kepada kita. Gitu ya. Bentuk-bentuknya seperti apa sih hak? Nah, contoh bentuk-bentuk hak kita dalam bermasyarakat adalah 1A ya. Mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Ini adalah hak-haknya ya. Hak kita dalam bermasyarakat seperti ini. Hak itu kalau bahasa mudahnya, hak itu sesuatu yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban. Sekali lagi, hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, apa sih arti dari kewajiban itu sendiri? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kalau hak itu sesuatu yang kita terima, kalau kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Seperti itu. Apa sih bentuk-bentuk kewajibannya? Nah, di dalam masyarakat, bentuk-bentuk kewajiban itu diantaranya adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan setempat, misalnya kerja bakti, musyawarah, pemilihan ketua RT, dan lain sebagainya, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, walaupun berbeda agama, kita harus menghormati mereka, berbeda suku, menghormati mereka, dan karena kita semua diikat oleh yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, ya. Membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, ini pengamalan Pancasila, sila kedua. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, itu adalah bagian dari kewajiban. Perlu Bapak garis bawahi anak-anakku sekalian, sekali lagi, hak dan kewajiban ini melekat erat dalam tanggung jawab, ya. Ketika kita menuntut hak, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kewajibannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan lingkungan yang bersih, maka kewajiban kita adalah menjaga lingkungan tersebut jangan sampai kotor. Jikapun sampai kotor, maka tugas kita adalah membersihkan lingkungan tersebut. Sejalan dengan itu, kita akan memperoleh hak kita, yaitu menikmati lingkungan yang bersih. Nah, dalam lingkungan keluarga, misalnya hak dan kewajiban. Seorang ayah bekerja atau seorang ibu yang sedang bekerja menggantikan peran seorang ayah mencari nafkah untuk keluarganya. Itu kewajiban dari seorang tua kita untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, lalu hak yang diperoleh orang tua kita adalah apa, anak-anak? Kasih sayang, ya. Kasih sayang dari anaknya, seperti itu. Nah, itu yang hak mereka. Istirahat yang cukup tuh hak mereka, seperti itu. Jadi hak dan kewajiban ini berjalan seiringan, ya anak-anak ya. Nah, terkait dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tua kita dalam mencari rezeki, ada jenis-jenis usaha ekonomi. Ya. Jenis usaha ekonomi itu dibagi menjadi dua, anak-anak sekalian. Apa saja? Yang pertama adalah perorangan, terdiri atas usaha pertanian, usaha perdagangan,
usaha jasa, dan industri kecil. Nah, ini adalah usaha perorangan. Biasanya yang menjalankan ya orang itu sendiri. Kalau pertanian ya yang tani ya dia sendiri. Perdagangan ya dia sendiri gitu, berskala kecil gitu. Misalnya pedagang pasar, pedagang kelontong dan sebagainya. Usaha jasa, misalnya cukur rambut, kemudian penjahit. Ya seperti itu. Kemudian industri kecil. Nah, misalnya industri kecil itu ya rumahan, seperti pembuatan keramik, souvenir, tembikar. Nah, itu biasanya adalah jenis usaha yang dikelola secara perorangan. Ya, hanya satu orang yang memilikinya. Baik. Yang kedua adalah usaha kelompok. Apa saja usaha kelompok? Ya, usaha kelompok ada 5. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Ada 2 sekutunya untuk di situ tuh, firma ya. Kemudian persekutuan komanditer atau CV. Itu didirikan sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, ini CV, tadi firma, sekarang CV. Kemudian yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah atau perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Jadi sahamnya itu bisa dijual, kemudian dijadikan modal usaha, ya. Nah, yang keempat adalah badan usaha milik negara. Nah, ini merupakan perusahaan negara yang modalnya dimiliki oleh negara. Nah, biasanya itu yang membangun jalan tol, yang membangun jembatan itu adalah BUMN. Nah, BUMN tersebut dia berafiliasi dengan negara langsung anak-anak. Jadi keuntungannya ya untuk negara gitu, seperti itu. Kemudian di Indonesia juga ada yang namanya BUMD, yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah. Nah, biasanya BUMD itu bentuknya seperti perusahaan air minum, kemudian juga bank. Nah, itu bisa BUMD. Kalau di DKI itu Bank DKI ya, itu BUMD. Tujuannya apa sih BUMN dan BUMD? Yaitu pertama adalah ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, yang E adalah koperasi. Nah, koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, koperasi itu memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, koperasi itu pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, yaitu wakil presiden pertama kita ya. Jadi Dr. Andes Muhammad Hatta itu atas perannya beliau dijuluki oleh Bapak Koperasi Indonesia. Ada macam-macam koperasi, di antaranya ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Seperti itu anak-anak. Baik, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita simpulkan ya pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang musyawarah ya. Ada masalah di masyarakat yang melibatkan orang banyak, maka kita selesaikan dengan cara musyawarah. Kemudian kita juga belajar tentang hak dan kewajiban ya. Hak itu adalah sesuatu yang mutlak kita terima. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang mutlak harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tadi bentuk-bentuknya juga sudah dibahas ya, bentuk-bentuk dari hak itu apa sih, bentuk-bentuk dari kewajiban itu apa sih, seperti itu di keluarga misalnya kewajiban seorang ayah atau ibu adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, hak mereka adalah mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, seperti itu ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi, yaitu dibagi dua menjadi yang pertama ekonomi perorangan ya, yaitu usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok ya, jadi lebih dari satu orang, yaitu firma, CV, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara, dan koperasi. Sekian penjelasan dari Bapak untuk
agar kalian dapat lebih mengerti apa yang tadi Bapak jelaskan. Setelah ini kalian tolong kerjakan tugas. Ini tugasnya. Kerjakan tugas, jawab soal-soal yang sudah Bapak berikan dengan ditulis di buku tematik, kemudian dikirim ke Google Classroom. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.